Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber Bala Misteri dimanapun berada? Tidak bosan-bosan saya selalu mendoakan teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik, doa yang positif untuk banyak orang dan kepada orang lain, insya Allah akan berbalik kebaikan untuk kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman subscriber Bala Misteri yang terus memberikan support dan memberikan hal yang terkecil untuk hal yang besar buat Bala Misteri. Seperti biasa, saya dengan Bang Muhtar, kita jumpa lagi, akan mengangkat kisah-kisah yang sempat tayang di channel Bala Misteri dalam versi gambar dan suara. Kali ini saya akan menghadirkan dalam video utuh dan saya akan bercerita langsung kisah si cantik baju merah, salah satu serial yang menurut Bala Misteri adalah sebuah prestasi yang saat ini yang terbaik dengan jumlah viewer akumulasi 940-an. Untuk Bala Misteri, untuk saya itu udah prestasi yang paling oke saat ini. Tapi ketimbang dengan channel-channel lain ya belum ada apa-apanya lah, yang viewernya sampai jutaan, ribuan. Tapi tidak apa-apa, buat saya itu sudah menjadi prestasi. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada semua viewer dan subscriber Bala Misteri. Semoga apa yang kalian lakukan ada balasan dan ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di subscribe, di share sebanyak-banyaknya, di like tayangan-tayangan yang saya berikan dan saya share kepada teman-teman. Semoga terhibur dan semoga menjadi alternatif pembelajaran hidup buat kita semua di setiap isi kisah dari Bala Misteri. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi nih. Saya akan mengangkat kisah si manis baju merah. Saya angkat sales market yang bertugas, yang sudah malang melintang dari provinsi-provinsi, dari kabupaten ke kabupaten, dari wilayah ke wilayah, dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Zaman dahulu ya masih tahun 2000-an lah, 2001, 2002. Belum menjamur Pak seperti saat ini. Merchandise atau toko-toko online, aplikasi belanja online. Dulu masih sistemnya offline, sistem penjualan direct selling, canvassing itu masih cukup efektif. Jadi si Rahmat ini bekerja di salah satu perusahaan direct selling. Nah, sebelumnya dia bertugas di salah satu perusahaan yang memasarkan produk home care lah, penunjang untuk membuat teknologi yang simpel untuk membuat beberapa jenis kuliner. Nah, kali ini dia menjual barang elektronik dengan modifikasi dan terobosan terbaru dan mungkin banyak ditemukan di pasaran saat ini. Di belanja online juga banyak produk tersebut. Nah, kemunculan dari inovasi produk ini, si Rahmat pun sempat menjadi sales marketingnya. Pada saat itu kota Semarang menjadi tujuannya, dan Rahmat tidak sendirian bertugas di kota Semarang. Dia bersama, sebut saja kawannya Wahyu. Bahkan Wahyu ini sebagai partner kerjanya si Rahmat adalah inisiator untuk membuka pasar di kota Semarang. Dan pimpinan dari perusahaan tersebut mengakomodir dan meng-ACC untuk
Rahmat dan Wahyu berangkat ke kota Semarang. Rahmat bukan sales marketing baru. Dia tahu betul mekanisme kapan tim itu berangkat dan kapan produk itu berangkat. Biasanya tim marketing berangkat, sales marketing berangkat, jarak 3-1 minggu produk yang akan dipasarkan itu sudah berangkat melalui ekspedisi ke lokasi alamat tempat si tim itu menetap atau tinggal, karena kan nomaden sifatnya. Dari kabupaten ini setelah si tim mendapatkan outstanding, kemudian melakukan demo produk dan closing, mereka akan setelah setelah produknya itu terpasarkan di satu wilayah, dia akan pindah lagi ke wilayah lain. Seperti itu sistemnya. Dan bagi si Rahmat, bagi si Wahyu, Rahmat ini entah terlalu bodohnya si Rahmat atau terlalu polos dan mengalahnya si Rahmat, sehingga Wahyu itu dibilang memanfaatkan pun tidak, tetapi lebih ke terlalu pinternya si Wahyu. Apa terlalu pinter si Wahyu sih juga nggak paham. Berangkat Wahyu sama si Rahmat ke Semarang, tapi barang sudah satu bulan belum juga dikirim oleh kantor. Sampai si Rahmat tuh bertanya-tanya, ini udah tinggal di Semarang udah hampir 1 bulan, kok produk belum juga sampai. Sementara inisiator si Rahmat dalam hal ini, si Wahyu dalam hal ini, dalam membuka pasar di Semarang itu, yang punya set plan atau mekanismenya seperti apa itu si Wahyu, karena dia yang tahu betul akan target-target kantor, kemudian perusahaan, rekomendasi yang akan menjadi janji-janji demo untuk memasarkan produk itu. Singkat cerita, Wahyu berencana akan mengunjungi familinya di Jogja. Dan pada saat itu Rahmat dan Wahyu sudah mendapatkan kontrakan, hampir 1 bulan lah tinggal di kontrakan itu. 1 bulan makan kebutuhan sehari-hari itu terus berjalan, sementara pemasaran belum berjalan. Uang operasional yang pegang si Wahyu, adapun si Rahmat hanya mendapat uang saku dari sang istri. Operasional dari kantor sama sekali dipegang oleh si Wahyu. Bayar kontrakan, kemudian bensin roda 2 yang dibawa dari Jakarta, makan sehari-hari, itu yang pegang sama sekali 100% rekan kerjanya si Rahmat itu si Wahyu. Karena Wahyu sebagai bisa dibilang sebagai leadnya lah, sebagai lead marketing pada saat itu untuk membuka pasar di Semarang, membuka pangsa pasar di Semarang. Tinggal si Rahmat dan si Wahyu. Suatu ketika Wahyu menyampaikan ke Rahmat, "Bang Rahmat, mau ikut saya nggak ke Jogja? Saya ada keperluan ke Jogja dan motor saya bawa ke Jogja." Kebetulan Rahmat memiliki atau ada kawan di Semarang, kawan dari Jakarta, yang sebenarnya kawan Rahmat itu pun sebenarnya tinggalnya di Jakarta. Kebetulan dia mengikuti pendidikan pelayaran di Semarang sampai jadi ABK dan menjadi
kapten kapal, kemudian dapat jodoh orang Semarang. Nah, karena sebut saja kawan si Rahmat ini si Rozi yang mendapat jodoh orang Semarang dan tahu posisi Rahmat teman kecilnya itu ada di Semarang, diundang. Dan kebetulan agenda si Wahyu ke kota Jogja itu berbarengan dengan undangan si Rozi, temannya si Rahmat. Akhirnya si Rahmat menyampaikan, kamu aja lah yang ke Jogja, kalau memang ada perlu silakan motor dibawa. Karena hari Minggu akhirnya Wahyu pun di sore hari berangkat, Sabtu sore lah berangkat ke Jogja dengan membawa kendaraan roda 2. Otomatis si Rahmat dikontrakan karena memang kendaraan satu-satunya, tidak ada kendaraan untuk keperluan cari makan atau keperluan lain. Kebetulan juga malam minggunya itu ya, jadi setelah asar si Wahyu berangkat ke Jogja, lepas maghrib si Rahmat menghadiri undangan resepsi pernikahan temannya di salah satu gedung serbaguna di Semarang. Dan dia berpikir, pakai apa ya si Rahmat tuh ke sana, karena masih sore, masih ada angkot. Malam itu Rahmat pun menghadiri pesta pernikahan temannya si Rozi. Begitu megah. Kebetulan Rozi ini salah satu orang Medan yang memiliki marga yang secara runutan itu masih salah satu keponakan dari salah satu pejabat di negara kita, salah satu pejabat di masa-masa Orde Baru pada saat itu. Hadir di acara itu malam itu karena memang teman kecil dan keluarga dari si Rozi itu pun hampir semuanya hadir di kota Semarang, dan Rahmat itu kesempatan bisa bersilaturahmi lah dengan tetangga, istilahnya dengan tetangga ketemu di Semarang. Jadi akhirnya jadi ngobrol panjang, selain kondangan atau selain menghadiri acara resepsi, jadi temu kangen. Sampai jam 11:30 malam acara bubar, Rahmat pun masih di gedung serbaguna itu. Sempat ditawarkan oleh si Rozi untuk tidak kembali ke kontrakan, untuk tinggal di hotel di mana keluarga besarnya sudah membooking beberapa kamar hotel. Nah, Rahmat ini menolak karena memang kondisi keluarga besar dari si mempelai laki-laki dan perempuan tidak mau menjadi beban dan merepotkan si keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Akhirnya si Rahmat pun pulang dengan berjalan kaki. Kurang lebih kontrakan dan ke gedungnya itu kurang lebih 5 kilometer perjalanannya. Kurang lebih 5 kilometer perjalanan kaki ya. Karena memang waktu itu belum ada ojek online, tidak seperti sekarang, dan angkot karena sudah tengah malam juga sudah tidak ada yang beroperasi. Dan akhirnya Rahmat pun berjalan kaki dari gedung serbaguna ke kontrakan sampai di pemukiman di mana si Rahmat itu menetap atau mengontrak saat itu. Terdapat komplek pemakaman yang merupakan wakaf dari warga sekitar. Pada saat sampai di gapura masuk pemukiman, tiba-tiba Rahmat melihat sosok wanita yang datang dari ujung tembok yang tinggi
mengarah ke Rahmat. Rahmat yang pada saat itu penasaran, memperhatikan. Itu seperti ada wanita. Siapa ya? Malam-malam begini kok ada di tengah kuburan. Rahmat memperhatikan wanita yang datang dari sudut tembok yang tinggi pembatas antara pemukiman dan komplek pemakaman itu, berjalan ke arah pintu keluar dan menghampiri Rahmat. Saking penasarannya, Rahmat mempertegas, ini orang apa? Sosok makhluk astral, penghuni kuburan. Tapi kok mukanya, wajahnya cantik sekali. Hampir tidak pernah Rahmat melihat wanita segitu cantiknya dalam hidupnya. Tapi aneh, ada yang aneh. Pergerakan wanita itu seperti tidak melangkah. Pergerakan itu seperti ngambang. Ini orang atau sosok makhluk penghuni makam ini. Tapi kok jalannya tidak seperti melangkah. Akhirnya si Rahmat bergegas dan mempercepat langkahnya menuju kontrakan. Dia merasakan sosok wanita berbaju merah itu mengikuti Rahmat. Semakin dia mempercepat langkahnya, si sosok wanita cantik itu pun mempercepat pergerakannya. Ketika Rahmat mencoba berhenti, sosok itu pun, wanita cantik itu pun berhenti. Rahmat tidak berani menoleh ke belakang. Dia berusaha terus menatap ke depan dan segera untuk bisa sampai ke rumah kontrakannya. Singkat cerita, sampailah Rahmat di rumah kontrakan. Teringat ada satu pesan dari guru spiritual si Rahmat, karena pada saat itu sempat Rahmat mengalami dalam hidupnya konflik dalam rumah tangga dan akhirnya dia sempat berkonsultasi kepada salah satu guru spiritualnya dan dikasih batu berwarna merah, rose. Dan sempat si guru spiritualnya itu menyampaikan ke si Rahmat, Mat, satu ketika kalau kamu bertemu atau berjumpa dengan sosok cantik berbaju merah, sudah, tidak perlu takut. Tidak perlu takut dan tidak juga perlu kamu harus terlalu dekat dengan wanita cantik itu. Teringat sepintas pada saat itu, oh ini pesan guru pada saat itu. Aku baru ingat. Sedikit Rahmat agak tenang karena menurut si sang guru itu tidak berbahaya buat dirinya. Sampailah di rumah kontrakan. Karena memang Rahmat ini termasuk mengerti ya, sedikit mengerti beberapa hal terkait gesekan-gesekan makhluk-makhluk gaib. Dia harus bagaimana, itu sedikit dia ada pemahamannya. Dia masuk, sebelum dia masuk dia berusaha membaca doa apa yang dia bisa, kemudian mengusap seluruh tubuhnya, mengusap, kemudian dia meludah ke kiri, sebagai isyarat saja. Segera bergegas Rahmat membuka pintu kontrakan itu dan ke belakang mengambil sebungkus garam dan air putih dan ditaburkan di depan teras rumah dan di depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditaburin di pojok-pojok. Dan Rahmat pun
Sebergegas dia bersih-bersih, ya, bersalin, ya, bersih-bersih sebelum beristirahat. Rumah yang terdiri dari teras kurang lebih lebar 3,5 meter, kemudian panjang 3,5 meter, kemudian lebar teras itu kurang lebih sekitar 1,5 meter sampai 1 meter lah, ya, nggak gitu besar teras. Kemudian ruang depan, ruang tengah, dapur, kemudian kamar mandi, manjang, bentuknya manjang. Dan ruang tengah itu tempat Rahmat dan Wahyu beristirahat dengan hanya beralaskan tikar seadanya dan bantal dengan menggunakan tas yang dibawa yang berisikan pakaian. Ya, selayaknya perantau lah, yang hanya bermodalkan dengkul, dapat uang operasional pun itu dari kantor. Seperti itu bayangannya. Dia bersih-bersih, kemudian bersalin, menggunakan pakaian yang siap untuk beristirahat. Tidak lama Rahmat pun mencoba untuk relaksasi, merebahkan tubuhnya di atas tikar dan bantal dengan topangan tas yang berisi pakaian. Tidak lama dia merasakan sosok wanita cantik itu berdiri di depan teras dengan mata batinnya, seolah di luar itu dia merasakan wanita itu berdiri di depan kontrakannya. Saking penasarannya, akhirnya si Rahmat mencoba melihat dari sudut jendela. Ternyata benar, sosok wanita itu berdiri di depan teras rumah kontrakan itu. Tapi seolah wanita itu sulit untuk bisa tembus dan masuk merangsek ke rumah kontrakan itu, seperti ada benteng gaib. Dan Rahmat sempat berpikir, apakah karena itu garam dan air yang sempat ditaburkan atau diguyurkan di depan rumah kontrakan itu. Seperti ada dinding pembatas, ada dinding yang sulit si makhluk, si cantik berbaju merah itu untuk bisa merangsek. Dan diperhatikan oleh si Rahmat, benar-benar wanita yang cantik sekali, hampir sempurna, dari hidung, mata, pipi, cantik sekali. Sebagai laki-laki, Rahmat ada dorongan hasrat untuk mendekati sosok wanita itu. Tapi dalam benak pikiran yang paling dalam, Rahmat bertanya lagi, ini sosok yang sesuai dengan gambaran guru spiritualnya, bahwa ini bukan orang. Wanita cantik yang datang dari tengah komplek kuburan, dan dia berusaha untuk masuk ke kontrakan tapi kesulitan untuk bisa merangsek. Berarti ini sosok bukanlah orang, bukanlah manusia, tapi sosok dari dimensi lain. Merinding. Ada rasa hasrat, tetapi ada rasa ketakutan yang membuat si Rahmat tuh merinding. Dua perasaan yang berbeda antara hasrat dan ketakutan. Dan segera Rahmat pun kembali dan tidak memperdulikan sosok wanita berbaju merah itu ingin masuk ke kontrakan dan berdiri di situ. Dia tidak pedulikan, capek badan, udahlah masa bodoh, aku istirahat.
ada rasa sebagai manusia biasa. Rahmat pun ada rasa kekhawatiran terjadi sesuatu. Dia berusaha untuk tidur menghadap ke kanan atau ke kiri. Sama sekali dia tidak bisa memejamkan matanya. Jalan tangan tidak bisa memejamkan matanya. Dia berusaha untuk tengkurap dan membaca apa yang bisa dilapaskan oleh si Rahmat. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u. Terus dibaca dan surat-surat pendek sambil menunggu kantuk itu datang. Masa bodoh, tapi ada khawatiran dan dia berusaha untuk meredakan itu dengan baca-bacaan, dengan rafalan. Akhirnya pun Rahmat tertidur. Tapi tidak lama si Rahmat tertidur. Jarak beberapa menit, seolah-olah makhluk berbagai macam bentuk datang entah dari mana mengelilingi kontrakan itu. Dan itu dia rasakan bukan dengan mata telanjang atau kasat mata. Rahmat merasakan di tengah lelap tidurnya, melihat dengan mata batinnya. Di ruang depan kamar, di luar bersama dengan gadis baju merah itu, banyak sekali makhluk segitu banyaknya, bahkan sampai atap-atap kontrakan itu pun ngumpul. Sampai pintu belakang dapur pun itu berbagai jenis makhluk itu datang entah dari mana. Ada yang perutnya buncit, ada yang lidahnya menjulur, ada yang tanduknya panjang, ada yang ngesot, ada yang sosok kecil tapi kupingnya panjang, macam-macam. Bentuk hewan tapi berkepala manusia, bentuk ular tapi macam-macam bentuknya. Tidak bisa disebutkan. Seperti pasar. Dia merasakan di rumah kontrakan itu sendirian, tapi dia merasa di tengah kerumunan pasar. Dalam mata batinnya, dia berusaha berinteraksi dengan si sosok cantik si baju merah. Dan bertanya si Rahmat dalam antara sadar dan tidak sadar, itu dia berinteraksi dengan si sosok si cantik si baju merah. Siapa yang mengundang? Rahmat bertanya kepada si cantik wanita berbaju merah, si cantik berbaju merah. Mereka ini siapa dan siapa yang memanggil mereka ke sini? Si cantik pun menjawab, aku yang manggil mereka untuk coba membantu aku untuk bisa masuk ke tempat kamu. Ada perlu apa? Kamu ingin dekati aku? Si wanita berbaju merah ini menjawab, aku adalah penghuni batu yang kamu kenakan. Rahmat tidak spontan percaya begitu saja, walaupun batu merah ros yang dia terima itu adalah pemberian oleh guru spiritualnya. Dia tidak berusaha untuk terjebak oleh tipu muslihat dari sosok yang disebutkan oleh guru spiritualnya. Karena Rahmat beranggapan pemberian batu merah ros itu sebatas hiasan yang bisa dia pakai sebagai laki-laki. Batu yang terlihat bagus dan dikenakan oleh dia. Sebatas itu. Rahmat tidak berusaha untuk terjebak
dengan hal-hal seperti itu. Walaupun sang guru menyampaikan, guru spiritual menyampaikan hal itu, mencoba menjaga keimanannya untuk tidak berbuat syirik, dosa syirik. Tidak, saya tidak ingin dekat dengan kamu. Silakan saja kalau memang kamu ingin menemaniku dari jarak jauh. Jika kamu ingin melakukan sesuatu dan menjaga aku dimanapun aku berada, silakan dan saya terima kasih. Tapi kalau untuk mendekat dan kita lebih dekat, saya tidak mau. Dengan interaksi itu akhirnya suasana begitu saja hilang dan si Rahmat pun terpulas. Mungkin sosok wanita itu memahami atau mengerti apa yang dimaksud oleh si Rahmat. Pagi pun tiba. Pagi tiba. Ketika Rahmat beristirahat, tiba-tiba pintu depan terketuk. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Dok dok dok. Mungkin semakin keras getaran dari ketukan pintu itu. Rahmat pun terbangun dan mencoba melihat, memastikan dari jendela ternyata sudah pagi, terik, matahari pun sudah terlihat dan dia lihat Mas Yanto, anak pemilik kontrakan dan teman rekan kerjanya, teman kecil atau teman sekolah si Wahyu. Karena Wahyu itu tinggal di Jogja dan punya teman di Semarang, juga punya teman kecil di Semarang, dan memang tinggal di Semarang, dan pemilik kontrakan, anak pemilik kontrakan. Dan Rahmat mempersilahkan untuk Mas Yanto masuk, menawarkan minum, dan akhirnya pagi itu Rahmat dan Mas Yanto menikmati kopi pagi. Dalam obrolannya, Mas Yanto sempat bertanya kepada Rahmat, kemana si Wahyu? Di Jogja. Informasinya ada acara keluarga. Mas Yanto pun menyampaikan itu hanya alasan. Dia pulang ke Jogja bukan ketemu keluarganya, tapi ketemu calon istrinya. Rahmat kaget. Duh, gimana si Wahyu? Katanya mau ketemu keluarga, nggak taunya mau ketemu pacarnya. Merasa bodoh. Mas Yanto pun bertanya kembali. Mas Rahmat di sini sudah hampir 1 bulan, tapi kok belum ada prospekan untuk bisa jadi uang? Rahmat pun menjawab, itu dia Mas. Saya sudah hampir 1 bulan di sini, tapi kok barang dari Jakarta belum juga sampai. Coba pastikan dulu, telepon ke bos yang di Jakarta. Arahan dari Mas Yanto. Iya sih Mas. Tadinya saya mau berinisiatif untuk memastikan si bos di Jakarta, tapi saya tunggu 1 bulan ini. Dan saya masih menjaga perasaan dan saya masih menjaga hubungan baik dengan si Wahyu. Sudahlah, Bang Rahmat. Rasa nggak enak, rasa nggak enak dengan partner yang sudah keterlaluan. Buang dan coba Bang Rahmat telepon ke kantor di Jakarta, pastikan kenapa barang belum sampai juga. Atas inisiasi dari Mas Yanto, akhirnya Rahmat bergegas. Setelah ngobrol dengan Mas Yanto, siangnya Rahmat pun menelpon ke Jakarta. Halo, ada apa? Ini Bang, saya mau nanyakan kenapa kok barang belum juga dikirim. Bang Topik sebagai si bos kaget mendengar statement dari si Rahmat. Loh. Justru saya lagi menunggu kabar dari Semarang. Kenapa kok belum juga ada permintaan dikirim barang? Kalau barang sih sudah ready. Kaget si Rahmat.
ini kok jadi seperti bola pingpong. Saya menanyakan menanyakan ke Wahyu, katanya barang belum ready di Jakarta. Sementara ini informasinya Pak Bos bilang sudah ready. Yang benar yang mana nih Pak Bos? Sudah ada, Bang Rahmat. Kami menunggu kabar dari sana, kapan mau dikirim. Informasi dari Wahyu seperti itu, Bang. Seperti itu, Bos. Barang belum ready, makanya belum dikirim. Barang sudah siap. Wahyu bilang katanya belum dapat kontrakan. Sudah, Bos. Sudah dapat kontrakan. Itu bilangnya katanya tinggal di rumah temennya Wahyu. Betul, Bos. Tinggal di rumahnya temennya Wahyu, tapi dikontrakan, bukan di rumah kediaman. Dan ada space untuk menyimpan barang kalau memang barang dikirim. Aduh, agak beres juga deh si Wahyu. Ada nggak orangnya? Bertanya si Bos kepada Rahmat. Nggak ada, Bos. Dia pergi ke Jogja. Makin nggak beres aja nih. Ya sudah, nanti saya telepon. Singkat cerita, akhirnya kabar tidak mengenakan ini karena Rahmat tuh punya anak, istri yang harus juga dibiayai, dan dia juga harus membiayai hidup selama bertugas di Semarang. Dan 2 dapur lah istilahnya, 2 dapur. Sampailah ke telinga sang istri kondisi yang sebenarnya. Tidak lama sang istri telepon. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar kamu dan anak-anak? Sehat Pak. Aku udah mendengar kabar kamu seperti apa. Ya mau gimana? Sebaiknya kamu pulang sekarang juga. Gak bisa Bu. Uang dari mana? Uang pun dari kamu ini sudah menipis, hanya buat hidup saya makan sehari-hari. Makanya kenapa saya tidak bisa telepon ke kamu untuk membeli pulsa. Bapak pun mikir lebih baik untuk makan daripada beli pulsa. Udah, segera kamu pulang, masalah ongkos pulang nanti dipikirkan. Tidak lama obrol dengan istri, Rozi sebagai teman kecilnya si Rahmat pun menelpon jarak beberapa menit. Halo, Pak Rahmat, ente tinggal di Semarang di mana? Dikontrakan ente di mana? Akhirnya pun Rahmat memberikan alamat di mana dia tinggal. Oke, sore ini juga saya akan jemput Bang Rahmat ke kontrakan. Saya sudah mendengar cerita semua partner Bang Rahmat yang tidak beres. Bergegas sore itu juga, dan Rahmat menyiapkan semua pakaiannya dan siap kembali ke Jakarta. Rozi yang baru menikah beberapa hari rencana membawa istrinya ke Jakarta bertemu dengan keluarga yang di Jakarta. Dengan rencana kepulangan Rozi ke Jakarta, akhirnya Rahmat dijemput di kontrakan itu dan dibelikan tiket kereta untuk kembali ke Jakarta. Sebelumnya Rahmat dijemput oleh si Rozi dalam di sore itu menjelang maghrib. Dia menunggu di gapura samping komplek makan itu. Terasa oleh si Rahmat sosok wanita itu berdiri di komplek makam itu. Ini si Rozi kemana ya, kok belum sampai juga? Itu makhluk di sana sedang. Jadi sosok wanita itu sesekali hadir bersama Rahmat, tapi tidak berani mendekat dari jarak jauh di waktu-waktu tertentu. Dan Rahmat merasakan sesuatu yang kejut, suatu gejolak dan ketakutan. Tapi alhamdulillahnya sih tidak membuat gangguan-gangguan yang berlebihan terhadap Rahmat, karena juga Rahmat punya sedikit bentengan dalam dirinya ketika hal itu terjadi.
banyak-banyak dia ingat Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling itu ada power sendirilah si Rahmat, walaupun ada sosok yang selalu mendekati, berusaha mendekati dia dan mendampinginya gitu. Terlepas itu siapa, bagi Rahmat dia tidak akan pernah meminta dengan sosok wanita cantik berbaju merah itu. Datanglah Rozi dijemput. Ayo bang, si Wahyunya ada nggak? Ada, masih di Jogja. Ketemu sih ente bang sama teman yang mau partner kerja yang model kayak gitu. Ya nggak tahu lah. Ya sudah, singkat cerita, Rahmat pun dibawa oleh si Rozi ke rumah pamannya, bermalam, dan besok paginya bergegas ke Jakarta. Bersama sang istri, Rozi dan Rahmat pun keesokan harinya kembali ke Jakarta dan menceritakan semua apa yang terjadi di Semarang. Jadi ente bang, habis acara kondangan di tempat aneh di gedung Serbaguna, ente jalan kaki. Iya, jalan kaki. Kan gak ada kendaraan. Kenapa ente kagak ngomong? Kan aneh udah ngawarin, gak usah pulang dulu, tinggal di hotel. Ada beberapa kamar. Aku kan udah bilang tidak mau merepotkan kalian yang sedang kondisi pesta pada saat itu. Mendingan aku balik walaupun jalan kaki dan ketemu sosok wanita itu. Sampailah di Jakarta dan alhamdulillah Rahmat kondisinya baik-baik. Seperti biasa, Rozi dan Rahmat itu memang anak satu tongkrongan dari semasa masih semasa single lah. Sempat satu organisasi Karang Taruna. Biasa nongkrong, ketika nongkrong si Rozi memperhatikan cincin yang dikenakan oleh Rahmat. Yang dikenakan oleh Rahmat. Dengan bujuk rayunya Rozi meminta batu yang dikenakan oleh Rahmat. Bro, sini batu cincinnya buat gua aja. Janganlah, ini pemberian dari seseorang, gak sembarangan. Cuma cincin aja, anggap sebagai hadiah pernikahan. Wah, silakan aja sih, nggak apa-apa. Tapi besok aku izin dulu sama apa guru untuk diserahkan ke temen. Alah, pakai izin segala, udah sini. Rahmat yang pernah ditolong oleh si Rozi ada perasaan tidak enak untuk menolak apa yang diminta dari si Rozi. Terlebih hanya batu cincin. Rozi sudah berbuat baik dan punya hutang budi si Rahmat kepada Rozi. Di malam itu juga dengan berat hati Rahmat pun menyerahkan batu yang dikenakan. Ya, nih, silakan, tapi tolong dijaga. Dan satu catatan lagi dari sang guru yang menyerahkan batu merah ros itu, Mat, satu ketika pasti ada aja orang yang meminta batu merah itu, batu merah ros itu dengan harga tertinggi. Dan memang benar, waktu perjalanan Rahmat dari Jakarta ke Semarang lewat jalur selatan di daerah Kebumen, di rest area, tiba-tiba pada saat hujan, pada saat itu lebat, beristirahat Rahmat dan Wahyu di rest area ketika sedang menikmati santapan hangat kopi dan mie rebus di rest area. Ada seseorang datang menghampiri Rahmat dan meminta batu yang dikenakan dengan harga tinggi. Godaan yang luar biasa.
berapa juta gitu sebagai perantau pada saat itu membutuhkan uang dengan tawaran seperti itu, sempat terbujuk, hampir terbujuk. Tapi karena pesan dari sang guru, akhirnya Rahmat bertahan untuk tidak memberikan batu yang dia kenakan itu. Walaupun harganya tinggi pada saat itu, cash langsung dibuka. Rahmat menolak sama sekali. Tapi aneh, ketika si Rahmat berusaha menolak dan kembali menikmati teh kopi dan santapan mie rebus itu, tidak lama, hanya hitungan beberapa detik, dia menengok sebelah kiri. Seseorang yang meminta batu itu tidak nampak sama sekali, hilang. Dan kami berdua, Rahmat dan si Wahyu, memperhatikan di sekitar sampai menanyakan kepada penjaga warung yang sempat duduk sambil menonton TV yang menemani si penjaga warung di rest area. Mbak, lihat nggak Mbak, tadi orang di sini berdiri? Nggak ada, cuman Mas berdua aja deh tadi saya melihat, tidak ada orang lain. Sontak kami pun kaget, Rahmat pun kaget sama sekali. Kemana tuh orang? Dan siapa orang yang menawarkan dan meminta batu yang dikenakan oleh Rahmat? Malam itu Rahmat pun memberikan kepada si Rozi dengan pertimbangan, satu, pesan dari guru, silakan berikan ke teman atau seseorang, family, dengan tanpa mahar, dan kamu ikhlas memberinya. Akhirnya saya ikhlas memberinya kepada Rozi, dikenakan batu itu. Seperjalanan waktu sekitar belasan tahun, sempat Rahmat teringat dengan batu itu dan ditelepon sih. Dulu zamannya masih BBM ya, kesininya udah pakai WhatsApp. Sempat Rahmat terpikir hanya menanyakan bagaimana kabar batu yang sempat operasi merah ros itu dipegang, karena semenjak batu itu tidak dikenakan oleh si Rahmat, sosok makhluk si cantik berbaju merah hampir tidak lagi menampakkan dirinya, hampir tidak terlihat di kehidupan si Rahmat. Kabarnya batu itu hilang. Sebenarnya Rahmat tidak punya beban karena sudah memberikan dan ikhlas niat memberikan kepada Rozi. Tidak ada beban, cuma ada sesuatu yang mencoba diklarifikasi oleh si Rahmat, apakah masih ada batu itu, karena memang sosok makhluk wanita berbaju merah itu tidak pernah lagi nampak dalam kehidupan si Rahmat. Ketika dijawab sudah tidak ada lagi, hilang. Ya sudahlah, kalau memang udah hilang, ikhlasin aja. Seperjalanan waktu, Rahmat pun pindah ke rumah yang posisinya di pinggir jalan. Jadi Rahmat tuh tinggal dapat bagian dari orang tuanya yang posisinya tuh di belakang dan di pojok. Karena sang istri punya talenta untuk menjadi seorang pedagang kecil kelontongan, akhirnya bergeser ke depan. Dan karena memang kondisi semi permanen, akhirnya dibongkar habis dan dibangun bangunan baru. Nah, kebetulan setelah selesai ada tetangga yang menawarkan lemari kuno. Ya karena memang perabotan dulu sempat dibawa ke Jawa, karena memang istri dari si Rahmat itu orang Jawa, ya, Jawa Tengah. Untuk merabot lagi tuh nyicil lagi dari sofa, kasur, TV, kulkas, itu dari nol lagi. Dan kebetulan sepindahnya si Rahmat ke rumah depan itu lemarinya udah hancur, ditawari oleh tetangga dengan lemari kuno. Ditaruhlah di kamar si Rahmat. Satu ketika
Si kecil ingin memotong kuku, diperintahlah sama ibunya, "Dek, sini kukunya panjang-panjang, ambil gunting kuku di laci lemari ibu." Si kecil ambil gunting kuku di laci lemari kuno itu. Seketika Rahmat di depan meja, sedang santai pulang dari bertugas. Gunting kuku itu diserahkan ke ibunya, dan ada satu benda diserahkan ke ayahnya, dan sempat bertanya ke ibu, "Ini apa, kok seperti batu bagus banget?" Diserahin ke ibu. Dan sang istri sempat bertanya, "Ya, lihat, ini ada batu cakep banget, batu merah ros yang mirip sekali yang kamu kasih ke Rozi." Sontak si Rahmat pun kaget dan berbalik badan dan mencoba untuk mengambil batu itu, dan dipastikan mirip sekali dengan batu merah ros yang pernah dikasih Rozi. Dan Rozi bilang sudah tidak ada, udah hampir belasan tahun, sudah lama sekali. Dan saking penasaran, akhirnya coba si Rahmat menelpon lagi si Rozi. Bro, ente masih ingat nggak batu yang dulu sempat gua tanya, yang sempat aneh tanya itu kemana? Hilang bro. Lo masih nanya lagi, dikata hilang. Ya udah, kagak apa-apa sih, bukan gua tuh nanyain lagi apa yang udah gua kasih ke lo, bukan. Ada sesuatu yang nggak bisa gue ceritain gitu, tapi nanti gue kasih tahu gitu. Seketika setelah selesai telepon tutup, hitungan beberapa menit, si Rahmat pun mengirim foto batu merah tersebut ke si Rozi. Ting, ya. Sontak Rozi pun berkata dan menjawab dari kiriman foto batu merah itu, "Loh, kok bisa balik lagi ke lu? Kok bisa balik lagi itu batu ke kamu? Itu batu merah ros yang pernah kamu kasih beberapa belas tahun yang lalu, yang ketika kamu sengsara di Semarang dan aku bawa ke Jakarta." Ya betul, ini batu merah ros yang sempat gua kasih ke lu, yang sempat aku kasih ke kamu. Entah kok bisa balik lagi. Tapi aku tidak pernah mau kejebak dengan hal-hal yang di luar akidah dan pemikiran-pemikiran yang terjebak oleh dosa syirik. Anggap kepulangan si batu ini memang rezeki aneh, rezeki dari guru spiritual, dan kembali lagi itu batu ke Rahmat. Dan Rahmat walaupun mengalami persis apa yang dialami, dan batu itu sama sekali benar-benar sudah diserahkan ke temannya dan kembali begitu saja, tidak berusaha untuk tidak terjebak sesuatu yang bersifat tipu daya dari setan dan iblis. Tidak dibuang, batu itu tetap dipakai, tetap digunakan, tapi keberadaan sosok wanita berbaju merah kembali dalam kehidupan Rahmat. Tapi kali ini Rahmat jauh lebih cuek. Mau aja, mau deket-deket, mau menemani silakan, tapi cukup dari jarak jauh. Spontan, makhluk wanita si cantik berbaju merah kembali dalam kehidupan si Rahmat. Demikian kisah si cantik berbaju merah, teman dari dimensi lain. Dan terhibur apa yang dikisahkan, jangan lupa di like dan di subscribe, sebarkan ke teman-teman, ke semua. Ambil manfaatnya dan semoga terhibur dan bisa diambil manfaatnya. Oh ya, satu pesan dari cerita ini, jangan sama sekali, walaupun
segala bentuk tipu muslihat dan keajaiban-keajaiban yang ditampakkan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, jangan pernah berusaha untuk terjebak. Kalau sebatas pemikiran untuk lebih kepada passion, dalam hal ini kan batu merupakan salah satu passion dari laki-laki. Kalau hanya sebatas passion, sebatas aksesoris dalam keseharian, ya monggo aja. Yang terpenting jangan pernah terjebak oleh sesuatu tipu daya dari iblis. Segala macam bentuk tipu daya itu berusaha akan dilakukan oleh bangsa iblis untuk menjerumuskan manusia dalam dosa syirik dan terjumus dalam api neraka. Nauzubillah. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan di serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.